Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang klasifikasi menggunakan algoritma decision tree atau ID tree. Sebelumnya, kilas balik dulu tentang pengertian klasifikasi, di mana klasifikasi ini adalah salah satu metode dalam data mining yang secara khususnya berupa sebuah proses pengelompokan data ke dalam kelas atau kategori berdasarkan dari aturan atau model yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kalau kita kemarin sudah mempelajari tentang metode prediksi, baik menggunakan naive Bayes maupun jaringan saraf tiruan, maka pada pertemuan kali ini kita akan mencoba melakukan klasifikasi menggunakan algoritma decision tree, di mana decision tree ini merupakan sebuah model pembelajaran supervised. Jadi supervised di sini adalah suatu metode yang membutuhkan data pelatihan terlebih dahulu untuk membentuk model yang diinginkan. Jadi dalam prosesnya membutuhkan data sebagai data training atau data pelatihan. Di sini decision tree menggunakan struktur hierarki dan bekerja secara rekursif atau memanggil dirinya sendiri dalam proses pembentukan model pohon ini sendiri. Adapun proses dalam decision tree secara garis besar adalah mengubah bentuk data dari tabel seperti ini menjadi sebuah model pohon atau tree, lalu diubah kembali menjadi sebuah aturan atau rule yang bisa digunakan untuk pengkodean. Algoritma dalam decision tree tentu tidak hanya ID tree. Ada algoritma lainnya seperti chart, C45, random forest, random tree, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kenapa kita mempelajari ID tree? Karena algoritma ini merupakan algoritma yang paling dasar atau basic dari sebuah metode decision tree. Algoritma ini ditemukan oleh G. Ross Quinlan pada tahun 1979 dengan memanfaatkan teori informasi milik Shannon. Secara konsepnya, algoritma ini tuh melakukan pencarian secara menyeluruh atau greedy pada semua kemungkinan pohon keputusan. Jadi yang menjadi tantangan pada metode decision tree ini adalah bagaimana menemukan model pohon yang tepat, sehingga nantinya akan menghasilkan aturan yang juga tepat, ya, untuk membentuk sebuah klasifikasi yang baik. Model decision tree, kenapa ini disebut sebagai ID tree, ya? ID tree itu kepanjangan dari iterative dichotomizer tree, yaitu artinya bagaimana dia membagi sebuah data menjadi 3 secara iteratif. Jadi membagi atribut menjadi 3 bagian. Untuk apa? Untuk membentuk sebuah model seperti ini. Jadi bagian pertama itu adalah root node atau node akar yang dilanjutkan dengan internal node dan diakhiri dengan leaf node. Nah, adapun root node atau node akar ini merupakan node yang terletak paling atas dari sebuah pohon. Dan selanjutnya untuk internal node adalah node percabangan, di mana dia itu hanya memiliki satu input dan memiliki minimal 2 outputan. Nah, yang paling akhir adalah leaf node. Leaf node di sini merupakan sebuah node akhir yang merupakan keputusan dari model klasifikasi. Jadi apabila klasifikasi menghasilkan 2 label, misalnya seperti ya dan tidak, maka leaf node harusnya hanya berlabel ya dan tidak. Seperti itu. Jadi leaf node ini adalah hasil keputusan dari model pohon. Nah, bagaimana kita bisa memilah dari atribut di data tabel itu menjadi 3 bagian. Mana yang sebagai root node, mana yang sebagai internal node,
Nah, kalau leaf node-nya sudah pasti ketahuan ya, yaitu adalah atribut output dari klasifikasi itu tadi. Nah, yang menjadi masalah bagaimana menentukan root node dan internal node-nya. Dalam decision tree, ada dua nilai yang menjadi ukuran untuk mengukur keefektifan sebuah atribut itu digunakan. Jadi sebagai kilas balik ya tadi, saya menyampaikan kalau decision tree ini merupakan decision tree ini terinspirasi dari information theory milik Shannon ya. Jadi ada yang namanya nilai information gain. Di tiap atribut harus dihitung information gain-nya untuk mengukur seberapa efektif atribut itu. Semakin efektif berarti information gain-nya semakin besar. Nah, sedangkan dalam information gain itu ada sebuah rumus yang disebut entropi. Jadi sebelum kita mendapatkan information gain dari sebuah atribut, terlebih dahulu harus dihitung nilai entropi. Nah, di mana nantinya root node itu bisa dipilih dari atribut yang memiliki nilai information gain tertinggi. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk mengetahui nilai information gain, terlebih dahulu harus mencari nilai entropi, di mana rumusnya adalah sebagai berikut. Entropi dari sebuah atribut adalah negatif peluang positif dikali dengan log 2 dari peluang positif, dikurangi peluang negatif dikali log 2 dari peluang negatif. Jadi S ini bernilai sebuah atribut itu tadi, di mana P plus adalah peluang objek positif dan P negatif adalah peluang objek negatif. Seperti apa itu? Nanti kita akan bahas di studi kasus untuk lebih jelasnya. Misalnya ya, kita sudah mendapatkan nilai entropi. Lalu selanjutnya akan dilakukan penghitungan information gain. Nah, gain adalah entropi. Entropi S ini harus kita hitung terlebih dahulu ya. Jadi setelah kita mendapatkan nilainya tadi, langsung dimasukkan ke dalam sini sebagai entropi. Dikurangi sigma dari SV S entropi SV. V adalah elemen dari nilai A. Nah, di sini maksudnya nilai A adalah seperti ini. Misalnya tadi atribut ya. Atribut demam itu ada dua label, yaitu lebih dari 38 derajat dan kurang dari 38 derajat. Nah, masing-masing label itu dihitung entropinya. Jadi, tipe S ini peluang munculan label lebih dari 38 dengan kondisi tertentu, seperti itu. Nah, ini nanti dihitung dan akan didapat nilainya. Agar lebih bisa diaplikasikan, maka kita mencoba dengan sebuah studi kasus sederhana untuk memecahkan sebuah model klasifikasi menggunakan decision tree. Jadi pada studi kasus ini, ya, ceritanya Budi dan Doni akan berpergian tergantung pada kondisi tertentu. Adapun atribut yang mempengaruhi Budi dan Doni akan bepergian ada 4. Yang pertama adalah cuaca, di mana cuaca memiliki 3 label, yaitu cerah, mendung, dan hujan. Sementara itu ada atribut suhu. Suhu memiliki 3 label, yaitu panas, sejuk, dan dingin. Dan selanjutnya adalah kelembaban yang memiliki 2 label, yaitu normal dan tinggi. Lalu ada kecepatan angin yang memiliki label rendah dan kuat. Nah, lalu kita coba menyelesaikannya dengan metode decision tree. Konsep awal decision tree adalah mengubah data tabel menjadi model pohon kan. Oke, jadi dibutuhkan sebuah data pelatihan, mengingat ini adalah model supervised. Berikut ini adalah tabel 1, di mana merupakan data historis per hari dari kebiasaan Budi dan Doni saat memutuskan dia keluar rumah atau tidak, dengan 4 atribut. Misalnya di hari pertama, cuaca menunjukkan cerah, suhu menunjukkan panas, dan kelembapan tinggi serta kecepatan angin rendah, maka keputusan Budi dan Doni adalah tidak keluar rumah. Sedangkan pada
hari keempat, cuaca menunjukkan hujan, di mana suhunya adalah sejuk, kelembapannya tinggi, dan kecepatan angin rendah, maka mereka memutuskan untuk keluar rumah pada saat itu. Nah, dari data historis 14 hari ini, kita akan mencoba membuat sebuah model pohon. Untuk apa? Untuk menentukan keputusan selanjutnya di hari ke-15 dan seterusnya, seperti itu. Oke, dari sini sudah kita dapatkan datanya ya. Selanjutnya, kita harus menghitung nilai entropi. Pertama kali yang harus dihitung, nilai entropi adalah atribut keputusan atau atribut yang menjadi output kategorinya. Oke. Jadi di output keputusan ini, 4 objek karena terjadi di 14 hari, terdiri dari 2 label keputusan, yaitu ya dan tidak. Dan dihitung, di mana yang berlabel ya ada 9 keputusan, dan yang berlabel tidak ada 5 keputusan. Ini dihitung dari tabel 1. Jadi tidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan ya-nya adalah 9. Oke. Itu masuk rumus entropi yang sudah dimunculkan tadi ya, di mana entropi adalah negatif dari peluang positif dikali log 2 dari peluang positif, dikurangi peluang negatif dikali log 2 dari peluang negatif. Oke, dari sini diubah ke entropi keputusan ya, adalah negatif peluang ya. Di sini kita anggap peluang positif adalah peluang dari kemunculan ya dalam data tabel tadi. Sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Begitu juga dengan peluang negatif, itu adalah peluang dari munculnya label tidak. Nah, seperti itu. Lalu nilainya yang sudah kita ketahui ya. Peluang ya pada itu adalah 9 dari 14 kejadian. Dikali dengan log 2 dari peluang ya adalah 9 dari 14 kejadian. Dikurangi dengan 5 dari 14 kejadian adalah kemunculan tidak pada tabel itu. Jadi peluangnya tidak itu adalah 5, 14. Seperti itu. Sehingga menghasilkan nilai adalah 0,940. Itu adalah nilai entropi dari keputusan. Oke. Kita simpan dulu jawaban ini, lalu kita hitung nilai entropi dari semua atribut yang ada. Misal atribut cuaca ya, di mana dia memiliki 3 label, yaitu cerah, mendung, dan hujan. Agar lebih mudah, kita buatkan tabelnya seperti ini, di mana ada 3 label ya, dan kita hitung kemunculan ya pada tabel 1. Jadi kemunculan keputusan ya dengan kondisi cuaca cerah adalah 2. Sedangkan keputusan tidak untuk kondisi cuaca cerah adalah 3. Begitu juga dengan mendung dan hujan. Dihitung satu persatu. Dan dihitung entropinya. Misal seperti ini. Entropi cerah adalah negatif peluang positif, yaitu peluang ya dari kemunculan. Karena cerah ini munculnya adalah 5 kali, ya. Jadi cerah munculnya itu 5 kali, yaitu 2 ditambah 3. Jadi peluang ya adalah 2/5. Seperti itu. Begitu juga dengan peluang tidak, yaitu 3/5. Sehingga menggunakan rumus entropi tadi, di mana negatif peluang positif, ya. Peluang positif ya dikali dengan log 2 dari peluang positif. Dikurangi peluang negatif dikali log 2 kali peluang negatif. Seperti itu. Menghasilkan nilai 0,971. Itu juga dengan entropi mendung. Entropi mendung ada 4 kejadian, di mana keempat-empatnya adalah peluang ya yang muncul. Jadi ya adalah 4/4, sedangkan tidak adalah 0/4. Yang menghasilkan nilai entropi adalah 0. Begitu juga dengan label hujan yang menghasilkan nilai 0,971. Setelah kita mengetahui entropi dari setiap label di sebuah atribut ini,
Lalu kita menghitung entropi cuaca, ya. Jadi entropi cuacanya bisa dihitung. Perhitungan entropi cuaca adalah sigma, ya, yang tadi, sigma entropi dari masing-masing label di atribut tersebut. Jadi perhitungan entropi cuaca adalah peluang di label cerah, jika dihitung di sini, ya. Label cerah adalah 5. Jadi keseluruhan munculnya kata cerah pada tabel itu ada 5 dari 14 objek. Sehingga peluang S cerah adalah 5/14 dikali S cerah, ya, ditambah peluang munculnya mendung. Mendung ada 4 dari 14 kejadian. Lalu ditambah lagi dengan peluang munculnya hujan, yaitu 5 dari 14 kejadian dikali dengan entropi hujan, sehingga menghasilkan nilai seperti ini. 5/14 dikali 0,971 ditambah 4/14 kali 0 ditambah 5/14 kali 0,971. Yang mana nilai ini merupakan nilai perhitungan sebelumnya. Sehingga menghasilkan nilai entropi cuaca adalah 0,694. Oke. Sekarang kita sudah mengetahui nilai dari entropi cuaca. Maka selanjutnya kita juga harus menghitung entropi dari atribut suhu menggunakan cara yang sama dengan perhitungan entropi cuaca. Ya, jadi caranya sama seperti itu. Yang menghasilkan nilai entropi suhu adalah 0,909. Begitu juga dengan atribut kelembapan. Perhitungannya sama, yang menghasilkan nilai 0,787. Dan selanjutnya adalah atribut kecepatan angin. Menggunakan perhitungan yang sama dengan sebelumnya, sehingga menghasilkan nilai yaitu 1,034. Nah, setelah kita mengetahui nilai entropi dari seluruh atribut, selanjutnya kita menghitung nilai yang namanya information gain. Oke. Gain adalah entropi S dikurangi sigma dari V, elemen nilai A, SV per S adalah peluang kejadian dari sebuah entropi seperti itu ya. Nah, sekarang kita menghitung gain keputusan dengan cuaca, seperti itu. Jadi gain ini merupakan gain cuaca terhadap outputnya. Jadi setiap atribut terhadap outputnya. Outputnya adalah keputusan ya. Sedangkan satu atribut yang dipilih adalah atribut pertama, yaitu cuaca. Sehingga rumusnya adalah entropi keputusan dikurangi entropi cuaca. Seperti ini ya. Jadi entropi keputusan ini adalah entropi S, ya, dikurangi dengan sigma VI nilai A, ini adalah perhitungan dari entropi cuaca, di mana sudah kita hitung sebelumnya ya, kita hitung per label dari cuaca ini tadi, di mana labelnya merupakan nilai A tadi, ya, sudah kita hitung sehingga kita bisa mendapatkan nilai entropi cuaca, seperti itu. Yang menghasilkan nilai yaitu 0,940 dikurangi dengan 0,694. Hasilnya adalah 0,246. Nah, kita sudah mengetahui gain cuaca dari keputusan, yaitu 0,246 ya. Oke. Gunakan cara yang sama pada slide sebelum ini untuk menghitung information gain pada atribut lainnya, sehingga didapatkan hasil berikut. Jadi, kita sudah mengetahui perhitungan keputusan cuaca, ya, di mana nilainya adalah 0,246. Lalu teruskan dengan menghitung gain keputusan suhu, di mana entropi suhu tadi sudah diketahui, sehingga tinggal menghitung selisih antara entropi keputusan dengan entropi suhu. Begitu juga dengan semua atribut yang ada. Sehingga menghasilkan nilai seperti ini. Gain cuaca terhadap keputusan adalah 0,246, gain keputusan dan suhu adalah 0,031, gain kelembapan terhadap keputusan adalah 0,153, begitu juga dengan kecepatan angin yaitu 0,094. Nah, dari sini, di mana information gain yang tertinggi, itulah yang akan menjadi
root node atau node akar. Kenapa? Karena dari perhitungan gain itu terpilih atribut yang memiliki keefektifan tertinggi. Jadi semakin tinggi nilai information gain dari suatu atribut, maka semakin tinggi juga keefektifan itu. Dan itu merupakan sebuah langkah untuk menentukan nilai sebagai root node ya, sebagai node yang paling atas dari sebuah model pohon. Jadi di sini dipilihlah root node adalah cuaca, karena dia memiliki nilai information gain yang paling tinggi, seperti itu. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa membentuk satu root node dari pohon keputusan yang akan kita buat, yaitu di mana root node-nya adalah cuaca. Nah, selanjutnya kita memasukkan internal node. Ya, internal node dari pohon keputusan ini. Di mana cuaca memiliki 3 label, yaitu cerah, mendung, dan hujan. Maka otomatis internal node-nya adalah cerah, mendung, hujan. Seperti itu. Jadi internal node ini seperti kemungkinan, ya, kemungkinan label dari variabel atribut cuaca seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk meneruskan dari salah satu internal node. Misalnya saya coba melanjutkan dari internal node mendung seperti ini. Lalu kita lihat dari tabel 1 kejadian yang menunjukkan cuaca mendung, yaitu ada di hari 3, 7, dan hari 12, 13. Di mana cuaca mendung, apabila dilihat dari keputusan, ya, menghasilkan outputnya ada ya semua. Jadi secara otomatis ketika cuaca itu mendung, maka keputusan atau decision-nya itu adalah ya. Sehingga dari sini bisa langsung dibentuk sebuah leaf node yang berlabelkan ya. Ini sudah otomatis ya, sudah ada di tabel di mana cuaca mendung itu pasti keputusannya adalah ya. Seperti itu. Jadi selesai di sini. Nah, lalu kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu internal node cerah. Dari sini kita ambil lagi dari tabel 1, yaitu cuaca yang menunjukkan cerah, di mana di sini ada hari pertama, kedua, 8, 9, dan 11. Nah, lain dengan mendung yang tadi langsung menghasilkan keputusan ya, pada cuaca cerah ini menghasilkan dua keputusan, yaitu ya dan tidak. Sehingga tidak bisa langsung otomatis kita buat leaf node-nya di sini. Berarti ada kemungkinan lain ya. Berarti kita harus melihat kemungkinan suhu, kelembapan, dan kecepatan mempengaruhi keputusan ini. Nah, selanjutnya berarti karena pada kondisi cuaca cerah terdapat label ya dan tidak, maka harus dihitung gain dari ketiga atribut, yaitu suhu, kelembapan, dan kecepatan angin terhadap cuaca cerah. Nah, jadi untuk mengetahui apa yang mempengaruhi ketika cuaca cerah itu menghasilkan keputusan ya dan tidak. Sehingga untuk melihatnya kita harus menghitung keefektifan tentunya dari ketiga atribut yang lain terhadap atribut cerah. Sehingga rumusnya seperti berikut. Kita harus menghitung gain suhu terhadap cerah yang rumusnya adalah entropi dikurangi entropi suhu. Begitu juga dengan kelembapan terhadap cerah dan kecepatan angin terhadap cerah, seperti itu. Menggunakan rumus yang sama dengan yang kita lakukan saat menghitung gain dari masing-masing atribut terhadap keputusan, sekarang kita lakukan menghitung gain atribut ini terhadap cuaca cerah. Oke, tabel ini saja. Karena apa? Karena yang kita inginkan adalah melihat efektifan ini terhadap cuaca yang menunjukkan label cerah, sehingga kita menggunakan bagian dari data tabel yang berlabel cerah seperti itu. Oke, di sini kita hitung dulu entropi cerah ya. Seperti awal tadi, kalau kita harus menghitung entropi keputusan dulu, berarti sekarang kita harus menghitung entropi cerahnya dulu. Jadi dilihat entropi yang terlebih dahulu dihitung adalah entropi yang menjadi tujuan sasaran kita seperti itu. Oke, kalau entropi cerah di sini dari tabel ini ya, keputusan itu bisa dilihat yang berlabel ya itu ada 2 dan yang berlabel tidak ada 3, sehingga rumus entropi cerahnya adalah negatif peluang positif dikali log 2 peluang positif seperti tabel ini ya,
yang menghasilkan nilai adalah 0,971 seperti itu. Nah, selanjutnya kita hitung gain dari atribut suhu terhadap cuaca cerah sehingga menjadi seperti ini. Panas pada tahap ini ya, panas atau entropi panas itu menghasilkan keputusan ya adalah 0 ya, karena panas di sini cuma ada 2 dan itu bernilai tidak seperti itu. Sehingga menghasilkan rumus seperti ini dan hasilnya adalah 0. Begitu juga dengan sejuk, di mana sejuk di sini ada 2. Yang pertama adalah berlabel ya dan yang kedua berlabel tidak, sehingga menghasilkan nilai 1. Ya, harusnya 1. Sehingga menghasilkan entropi adalah 1. Lalu entropi dingin, ya, seperti ini rumusnya, karena dingin hanya muncul 1 dan itu bernilai ya, maka rumusnya seperti ini dan menghasilkan nilai 0. Setelah itu, kita hitung entropi dari suhu, di mana adalah peluang es panas dikali es panas itu sendiri ditambah peluang sejuk dikali dengan entropi sejuk ditambah peluang dingin dikali dengan entropi dingin, sehingga menghasilkan nilai yaitu 0,4. Nah, juga kita menghitung entropi kelembapan terhadap cuaca cerah seperti ini, yang menghasilkan nilai yaitu 0. Begitu juga dengan entropi kecepatan angin ya. Kita hitung entropi kecepatan angin terhadap cuaca cerah yang menghasilkan nilai yaitu 0,950. Nah, dari sini kita sudah mengetahui jawabannya ya. Dengan cara menghitung gain suhu terhadap cerah adalah 0,971 yang merupakan dikurangi dengan entropi suhu yaitu 0,4 menghasilkan nilai 0,571. Begitu juga dengan gain kelembapan terhadap cerah yaitu 0,971 dikurangi 0 sehingga menghasilkan nilai 0,971. Lalu kecepatan angin terhadap cerah yaitu menghasilkan nilai 0,021. Nah, dari sini nilai gain tertinggi didapatkan oleh atribut kelembapan. Sehingga di sini kita yakin bahwa kelembapan merupakan atribut paling efektif yang akan digunakan sebagai langkah selanjutnya dari decision tree kita. Jadi setelah cerah berarti atribut berikutnya adalah kelembapan yang menentukan ya, karena dia memiliki information gain yang tertinggi seperti itu. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi dari kelembapan ini seperti apa. Lihat tabelnya ya. Sekarang kita tuju atribut kelembapan. Di sini yang muncul adalah hari 1, 2, 8, 9, 11 ya. Cuaca cerah juga tentunya. Jadi tetap yang sebagai acuan adalah cuaca cerah. Karena kita mulainya dari sini ya. Cuaca cerah ya. Jadi harus cuaca cerah dulu baru dilihat bagian kelembapannya. Nah, di sini kita lihat apabila kelembapan itu bernilai tinggi, maka keputusan bernilai tidak. Begitu juga dengan apabila kelembapan bernilai normal, maka keputusannya adalah ya. Berarti ini konsisten ya, sehingga kita bisa meneruskannya seperti ini. Langsung kita buat leaf note-nya seperti ini. Oke, jadi selesai sampai di sini ya. Kita sudah mendapatkan leaf note-nya. Nah, sekarang selanjutnya kita balik ke label hujan. Oke, kita label hujan, di mana di sini kita cari dulu dari tabel, di mana cuaca menunjukkan hujan. Kita lihat di sini atribut-atribut kebetulan di sini di label kecepatan angin, di mana apabila kecepatan angin rendah, maka keputusan ya, lalu kecepatannya apabila kuat, maka keputusan tidak. Di sini bisa langsung kita buat seperti ini, oke? Nah, seketika itu juga kita bisa langsung membuat leaf note-nya seperti ini. Nah, jadi seperti inilah cara membentuk sebuah model decision tree menggunakan algoritma yang paling dasar yaitu ID tree. Seperti yang kita tahu, kita membuat
membuatnya dengan susunan hierarki ya. Jadi yang paling tinggi yang menjadi urutan selanjutnya. Lalu kita juga secara iteratif ya. Secara iteratif menghitung kembali misalnya untuk melihat kelembapan berarti terus melihat tabel yang memiliki label cerah seperti itu. Jadi secara iteratif dan secara hierarki dan juga secara rekursif. Jadi dia memanggil dirinya sendiri. Maksudnya di sini adalah apabila cuaca cerah lalu kelembapan tinggi dan normal, ya berarti terus kembali lagi ke cuaca cerah seperti itu. Jadi secara rekursif, iteratif, dan hierarki itu adalah sifat-sifat dari metode atau algoritma dari decision tree dalam melakukan proses pengklasifikasian. Nah, dari model pohon ini selanjutnya kita bisa menentukan aturan yang terbentuk dari si model pohon tadi. Jadi di sini kita bisa mendapat 5 aturan di mana if cuaca cerah, n kelembapan tinggi, dan keputusan tidak. Sehingga dari sini bisa kita gunakan untuk apa? Untuk menentukan keputusan pada hari-hari berikutnya. Jadi seperti itu. Nah, seperti itulah penghitungan ID tree atau decision tree menggunakan iterative dichotomizer tree. Semoga kalian semua bisa memahaminya. Jadi apabila ada yang tidak difahami bisa menuliskan komentar di bawah ya. Dan juga saya minta kalian mengajukan pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan dari teman kalian sebagai bukti absen kalian pada pertemuan kali ini. Oke, apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.